Bitcoin udah memasuki masa yang menyenangkan nih. Banyak banget perusahaan besar yang udah mengalokasikan asetnya ke dalam Bitcoin. Nah, hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang-orang yang aware bahwa Bitcoin itu bisa dijadikan safe haven dan juga store of value. Nah, jadi agak sayang aja sih menurut gue kalau kalian belum aware sama potensi Bitcoin dan belum punya Bitcoin. Karena katanya nih ya, dengan memiliki Bitcoin, kita tuh bisa jadi 1% golongan orang-orang terkaya di dunia. Tapi berapa sih jumlahnya? Hai, gue Dila. Di video ini gue bakal kasih gambaran berapa sih jumlah Bitcoin yang harus kita miliki untuk jadi golongan yang kaya raya. Jadi jangan kemana-mana, gue bakal kasih jawabannya di video ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk like dan share video ini, serta subscribe di channel YouTube Koinvestasi. Sebelum gue bahas berapa sih jumlah Bitcoin yang harus kita miliki untuk jadi golongan yang kaya raya, gue mau kasih tahu beberapa kabar terkini mengenai Bitcoin di bulan Oktober kemarin nih. Awal Oktober lalu, perusahaan sistem pembayaran Square itu membeli Bitcoin senilai 4.709 BTC atau setara 738 miliar pada Kamis 8 Oktober. Waktu itu tuh asetnya harganya sekitar 10.600 dolaran. Nah, jumlah aset ini merupakan 1% dari keseluruhan aset Square di kuartal kedua 2020. Nah, setelah pemberitahuan ini dirilis, pasar Bitcoin tuh kembali bullish dan bisa mencapai 10.800-an dolar harganya. Nah, setelah Square memborong Bitcoin, giliran perusahaan manajemen aset Stone Ridge yang juga membeli Bitcoin sebanyak 10.000 BTC sebagai aset cadangan utamanya. Ingat nggak sih tahun 2010 kemarin tuh Bitcoin, 10.000 Bitcoin itu cuma bisa beli 2 loyang pizza doang. Nah, sekarang malah dijadiin aset cadangan utama perusahaan besar. Langkah ini menandakan langkah besar di dunia kripto, khususnya Bitcoin. Apalagi perusahaan institusi Stone Ridge ini merupakan perusahaan yang termasuk perusahaan besar. Nah, selanjutnya nih, ada yang masih ingat nggak sih tahun 2018-an lah, ada berita tentang mantan CEO PayPal yang bilang bahwa BTC itu scam terbesar dalam sejarah. Nggak tahu ya sekarang PayPal malah gandeng Bitcoin, dan kabar ini tentu membuat komunitas kripto semakin bullish terhadap Bitcoin dan berhasil mendorong Bitcoin melonjak hingga 13 ribuan dolar. Jadi harganya udah di atas 190 jutaan. Dan saat bikin video ini, harganya itu udah melampaui 200 juta. Menyusul kabar PayPal, perusahaan Grayscale menambahkan 4,4 triliun rupiah dalam aset kripto ke dalam portfolio mereka. Terus, ada lagi nih kabar terbaru akhir Oktober kemarin, muncul kabar bahwa Bank DBS asal Singapura meluncurkan crypto exchange-nya sendiri. Wah, gila banget sih, bank segede DBS aja punya crypto exchange. Berarti kan emang potensi Bitcoin itu dan kripto mulai diadopsi di berbagai kalangan. Meski kabarnya crypto exchange-nya DBS ini cuma untuk institusional aja, tapi tetap aja menurut CZ ini adalah salah satu langkah menuju arah yang benar. Jadi menurut gue kabar-kabar inilah yang membuat crypto community semakin bullish dan optimis terhadap potensi Bitcoin dan membuat sentimen marketnya semakin positif. Jadi sayang banget sih menurut gue buat kamu yang belum aware sama potensi Bitcoin dan belum punya Bitcoin sama sekali. Nah, ternyata untuk jadi orang terkaya di dunia, katanya kita tuh nggak perlu punya satu Bitcoin secara utuh. Bener nggak sih? Seorang trader dan Bitcoin evangelist bernama Da Vinci pernah nge-tweet nih, katanya kita cukup memegang 0,28 BTC untuk bisa jadi 1% golongan orang terkaya di dunia. Kok bisa sih? Padahal kan 0,28 BTC itu sekarang cuma setara 54 jutaan. Gimana caranya nilai tersebut bisa bikin kita jadi golongan terkaya di dunia? Pernyataan dari Da Vinci itu secara teori dan statistik memungkinkan, tapi apa benar bisa jadi kenyataan? Di tweetnya Da Vinci dia bilang, total Bitcoin sekarang itu ada 21 juta Bitcoin, sedangkan penduduk di dunia itu ada 7 miliar orang. Berarti kalau masing-masing orang punya Bitcoin, ya cuman punya sekitar 0,0027 Bitcoin. Berarti kalau misalkan kita punya 0,28 Bitcoin, kita tuh udah ada di 1% terkaya di dunia. Nah, sedangkan kalau misalkan kita punya 1 Bitcoin utuh, berarti kita bisa jadi 400 kali lipat lebih kaya daripada orang rata-rata. Merujuk artikel ini, Bitcoin itu lebih superior dibandingkan fiat dalam 3 hal, yaitu kelangkaannya, kemudahan untuk dibagi, dan kemudahan untuk ditransfer. Dan inilah yang membuat nantinya semua akan beralih ke Bitcoin atau ke kripto. Nah, Bitcoin dinilai berharga karena langka, ya kan? Tapi kelangkaan ini juga nggak bakal jadi nilai plus kalau nggak dibarengi dengan demand yang tinggi. Misalnya, Bitcoin sekarang ada 21 juta Bitcoin. Tapi kalau yang percaya sama Bitcoin cuma ada satu orang, gue doang misalnya, ya Bitcoin nggak bakal ada artinya lah. Kalau kita lihat di grafik ini adalah ilustrasi supply dan demand Bitcoin sekarang ini. Sekarang posisi kita ada di 18,6 juta Bitcoin yang udah beredar. Nah, di sini ditulis ada estimasi adopsinya udah 100 juta orang.
Kemungkinan 10 tahun lagi, saat Bitcoin yang beredar itu ada 20,6 juta Bitcoin, nggak menutup kemungkinan adopsinya akan meningkat hingga 1 miliar orang. Kita lanjut ke grafik berikutnya. Nah, di sini ada ilustrasi berapa rata-rata Bitcoin yang dipegang oleh orang-orang. Nah, di tahun 2020 rata-ratanya ada 0,2 BTC, sedangkan 10 tahun lagi rata-rata orang cuma bakal pegang 0,02 BTC. Inilah kenapa dia bilang kalau kita punya 0,28 BTC aja, kita udah bisa jadi bagian dari 1% populasi terkaya di dunia. Tapi emangnya benar? Ya, mungkin semua itu secara logis ya masuk-masuk aja. Tapi pemikiran ini tuh benar-benar bergantung sama beberapa faktor, terutama adopsi global. Bitcoin ini memiliki kapitalisasi pasar sekitar 194 miliar dolar. Sedangkan di sisi lain, emas itu kapitalisasi pasarnya sampai 9 triliun dolar. Jadi Bitcoin itu membutuhkan pertumbuhan yang sangat signifikan untuk bisa mencapai status yang sama dengan emas, yaitu sebuah aset yang dilihat sebagian besar dunia sebagai penyimpanan nilai yang tetap teruji oleh waktu. Dolar Amerika Serikat saat ini berdiri sebagai mata uang cadangan dunia dengan suplai yang beredar sekitar 1,98 triliun dolar. Berarti sekitar 10 kalinya market cap Bitcoin sekarang ini. Dan angka inilah yang merupakan angka yang mendekati dengan market cap-nya Bitcoin. Tapi faktor-faktor lain juga harusnya masuk ke dalam perhitungan itu. Jadi mungkin perbandingan angkanya yang tepat itu sebenarnya lebih tinggi daripada yang tadi gue sebutin barusan. Selain itu juga ada altcoins yang bisa jadi faktor dalam perhitungan itu. Jadi kalau orang-orang yang berinvestasi di altcoins, otomatis uang ini Bitcoin bakal beralih ke altcoins. Hal ini membuat Bitcoin jadi lebih sulit untuk menjadi yang teratas sebagai pilihan aset dunia. Nah, jadi apa nih kesimpulannya? Ya kalau gue pribadi, gue adalah salah satu orang yang positif banget dan optimis banget nih sama perkembangannya Bitcoin. Karena gue percaya kalau Bitcoin bakal terus meningkat, apalagi kalau makin banyak perusahaan payment seperti Square dan PayPal yang mengadopsi dan mengintegrasi Bitcoin. Jadi mungkin aja 0,28 BTC nggak bakal bikin gue kaya raya, tapi setidaknya kalau misalkan tiba-tiba nih ekonomi global tuh caur, gue masih ada cadangan aset di Bitcoin yang emang terdesentralisasi dan bukan terkontrol sama pemerintah. Jadi buat kamu yang bingung beli Bitcoin atau enggak, sebenarnya cukup tanyain satu pertanyaan ke diri kamu sendiri. Menurut kamu, 5 tahun ke depan, harga Bitcoin bisa lebih tinggi atau enggak nih dari hari ini? Kalau misalkan kamu percaya Bitcoin bisa lebih tinggi, langsung aja beli. Tapi kalau kamu nggak percaya, coba deh riset lagi. Perlu diingat, video ini bukan merupakan saran atau anjuran dalam berinvestasi dan trading aset digital. Video ini hanya merupakan edukasi dan juga informasi sebagai tambahan bahan pertimbangan kamu dalam berinvestasi. Kamu sendiri percaya nggak sih bahwa 0,28 Bitcoin bisa bikin kita menjadi orang terkaya di dunia? Nah, coba deh tuliskan pendapat kamu di kolom komentar. Jangan lupa juga untuk like dan share video ini, serta subscribe ke channel YouTube Koinvestasi dan pasang bel notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Koinvestasi. Bitcoin, aset masa kini kayak masa depan.